Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih. Bab ke-31, ingin membahagiakan diri sendiri. Masih bersama saya Sensen, selamat mendengarkan. Kenan dan Hanin sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka berjalan beriringan. Tangan Hanin pun tak lepas dari genggaman Kenan saat mereka baru keluar dari pesawat. Kenan selalu menunggu Hanin yang bergerak lambat, lalu menggenggam tangan itu kembali. Mereka seperti layaknya pasangan suami istri sungguhan. Hanin pun membiarkan apa yang dilakukan suaminya. Ken, Hanin menghentakkan genggaman tangannya yang menyatu pada telapak tangan Kenan yang lebar. Kenan menoleh ke arah sang istri dengan tetap berjalan santai beriringan. Aku ingin ke toilet, ucap Hanin. Kenan menatap kedua bola mata sang istri. Entah mengapa, Kenan menangkap sinyal dan gelagat aneh dari Hanin. Kemudian Kenan membawa sang istri menuju toilet yang cukup sepi, karena mereka masih berada di dalam dan belum melewati boarding pass. Mereka melewati ruang tunggu yang terdapat kursi berjejer di sana. Kamu tunggu saja di sini, ucap Hanin meminta suaminya untuk duduk di antara jejeran kursi itu. Namun kursi itu jauh dari toilet yang akan Hanin masuki. Kenan menggeleng. Aku akan ikut ke toilet. Hanin mengernyitkan dahinya. Aku tidak akan kabur. Who knows? Kata Kenan cuek sembari tetap menggenggam tangan Hanin dan membawanya tepat hingga depan toilet. Masuk. Hanin terdiam. Kenapa diam? Katanya mau buang air. Sana. Hanin mengerucutkan bibirnya. Padahal Hanin berharap Kenan menunggunya jauh di sana, dan setelah keluar dari toilet, ia akan pergi menjauh dari jangkauan Kenan. Namun pria itu malah berdiri persis di depan pintu toilet wanita. Kamu gak ke toilet juga? Tanya Hanin menunjuk sebelah bilik yang bergambar kepala pria. Kenan menggeleng. Enggak. Kalau aku masuk ke sana, kamu pasti akan kabur. Ucap Kenan menunjukkan kepalanya ke arah toilet pria. Suudan, cibir Hanin dan langsung memasuki toilet itu. Ia berdiri di depan wastafel, memikirkan bagaimana cara untuk lepas dari pria arogan itu. Apalagi sejak keluar dari pesawat, Kenan tak lepas menggenggam tangannya, seperti takut kehilangan. Hanin menarik napasnya kasar. Perlahan ia membuka keran dan membasuh wajahnya. Kalau seperti ini, gimana caranya gue kabur? Tanya Hanin pada dirinya sendiri. Ia melihat wajahnya di balik cermin. Berpikir Hanin, komamnya lagi sembari berjalan mondar-mandir di dalam sana. Padahal sebenarnya ia juga tidak sungguh-sungguh ingin buang air. Setelah berada beberapa menit di dalam toilet itu, akhirnya Hanin keluar. Lama sekali, ujar Kenan yang kini mendekatkan tubuhnya setelah lama bersandar di dinding sejajar dengan pintu toilet yang Hanin buka. Lagian siapa suruh nunggu di sini? Kan tadi aku suruh duduk di sana, jawab Hanin ketus. Lalu Kenan langsung menarik tangan Hanin dan kembali berjalan. Sudah, jangan banyak bicara. Hanin menoleh ke arah Kenan dan berkata, dasar pemaksa. Kenan hanya tersenyum tanpa menoleh ke arah Hanin yang sedang ngedumel. Tatapan Kenan tetap lurus ke depan. Mereka pun sampai di tempat pemeriksaan barang dan paspor. Kenan sengaja meminta Hanin berdiri di depannya. Pria itu bak seorang pengawal yang setia mengawal ratunya. Kenan hanya ingin memastikan bahwa Hanin tetap selalu berada di genggamannya. Setelah melewati security check, Kenan tak lagi menggenggam tangan Hanin. Mereka berjalan beriringan dengan sedikit jarak, karena area ini sudah sangat ramai. Kenan tidak ingin ada berita aneh jika ia menggandeng seorang wanita asing yang bukan tunangannya. Mengingat, Kenan cukup terkenal di sini, karena selain dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses, ia pun memiliki tunangan seorang model, sehingga wajah keduanya beberapa kali muncul di berita infotainment. Jangan jauh-jauh dariku, perintah Kenan dengan suara pelan dan pandangan lurus ke depan. Iya, aku tahu, jawab Hanin. Kenan sudah menyuruh Vicky untuk membawa 2 mobil. Satu mobil untuknya, dan satu lagi untuk membawa Hanin ke apartemen. Sangat riskan jika ia yang mengantar Hanin langsung ke apartemen barunya, sehingga ia meminta 2 bodyguard-nya untuk membawa sang istri ke sana. Kita keluar bersama, tapi kamu naik ke mobil silver yang berada di depan mobilku.
Aku masuk ke mobilku lebih dulu, kemudian kamu. Pinta Kenan lagi. Mengerti? Hanin hanya mengangguk malas. Kenan dan Hanin melangkah keluar dengan santai. Namun tiba-tiba, Kenan dikejutkan dengan kehadiran seseorang di luar sana. Untung saja mata Kenan jeli dan mampu menangkap sosok itu dari kejauhan. Spontan, ia menarik tangan Hanin dan berjalan cepat ke sebuah lorong yang sepi. Ada apa sih? Tanya Hanin yang tidak siap tubuhnya ditarik oleh Kenan. Sebentar. Kenan meminta Hanin untuk bersandar di dinding, persis di sebelahnya, dan ia merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Kenan lupa, sejak keluar pesawat ia belum mengaktifkan kembali ponselnya. Saat ponsel itu aktif, terdengar rentetan bunyi yang muncul dari beberapa aplikasi, termasuk aplikasi WhatsApp yang menunjukkan pesan dari Vicky. Kenan langsung membuka pesan itu. Ken, sorry. Gue gak bisa menahan Vanessa buat gak ikut jemput lo. Dia ngotot, dan gue paling gak bisa debat sama pacar lo. Suruh Hanin berdiri di pintu 3. Gue udah siapin mobil buat dia. Ah, sial! Ucap Kenan sembari mengusap wajahnya kasar. Kenapa? Di luar ada Vanessa. Tunangan kamu? Tanya Hanin lagi. Kenan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Han, kita bisa di sini. Kamu ke pintu 3. Di sana ada 2 pengawalku yang sudah menunggumu. Hanin ingin sekali tersenyum dan berkata, yes, karena akhirnya ia memiliki peluang untuk kabur. Namun ia berusaha untuk bersikap biasa. Tapi aku gak ngenalin pengawal kamu. Mereka mengenalimu. Ucap Kenan. Karena kedua pengawal itu memang yang selalu berdiri di depan rumah Hanin waktu itu untuk mengawasi gerak-geriknya. Bahkan kedua pengawal ini pula yang pernah membekap Hanin dan membawanya ke hotel. Hanin semakin tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Oke. Hanin mengangguk. Kamu jalan duluan, aku di belakang. Pinta Kenan. Iya, jawab Hanin malas dan kembali berjalan. Kenan dan Hanin kembali melangkah keluar. Di sana, Vanessa dengan riang melambaikan tangannya ke atas. Kenan pun membalas senyum itu. Sejujurnya ia tak tega karena telah membohongi kekasihnya. Namun ia pun tak ingin melepaskan Hanin. Sayang, aku kangen banget. Vanessa langsung memeluk tunangannya itu dengan erat. Sementara Hanin hanya melihatnya malas. Dasar pria kemaruk. Udah punya tunangan masih aja mau nikahin gue. Gumamnya. Mata Kenan sesekali melirik ke arah Hanin yang masih berjalan terus menuju pelang yang bertuliskan pintu 3. Sementara ia sudah berada di depan Vanessa dan Vicky. Kamu gak lagi banyak kerjaan, sampai repot-repot mau jemput aku? Tanya Kenan. Sebenarnya ada, tapi karena aku kangen banget sama kamu, jadi aku batalin semua janji hari ini, demi kamu. Vanessa menggelayutkan kepalanya di lengan sang kekasih. Hanin menoleh ke belakang. Ia melihat apa yang sedang Kenan lakukan. Ternyata sang suami tengah sibuk berbincang dengan kekasihnya yang manja itu. Hanin pun melihat kedua pengawal Kenan tidak sedang melihat ke arahnya. Juga Vicky, asisten sang suami yang sedang berbincang di telepon sambil menunduk. Hanin menggunakan kesempatan itu untuk berbelok sedikit ke kiri, ke jalur yang entah akan membawa dia kemana. Paling tidak, ia akan menghilang dulu dari jangkauan mata Kenan dan antek-anteknya. Hanin berlari dan terus berlari. Ia bertanya pada petugas di sana, tempat bus travel yang membawa ke Bandung. Lalu Hanin kembali berlari, karena bus itu akan berangkat 10 menit lagi. Di luar sana Kenan mengedarkan pandangannya, karena tak melihat sosok wanita yang memakai sweater dan jeans dengan rambut curly, terurai berwarna agak kecoklatan. Vic. Sebentar, Van. Kenan melepas lengannya yang sedang digelayuti sang kekasih, lalu ia berjalan menghampiri Vicky. Hanin mana? Tanya Kenan berbisik. Ini, gue baru dapat telepon dari Joko. Jawab Vicky yang memang sedang menerima telepon dari salah satu pengawal Kenan yang berdiri tepat di pintu 3. Hanin kabur. Ucap Vicky berbisik sambil memasukkan ponselnya ke saku. Ah, sial. Lu gimana sih? Emang gak liatin dia pas jalan tadi ke arah mana? Tanya Kenan. Sorry, gue lagi nerima telepon, jadi gak perhatiin dia. Lu juga malah asyik sama Vanessa. Ah, sial. Kenan menendang kap depan mobilnya. Vanessa mendekati sang kekasih yang sedang terlihat kesal. Kenapa sayang? Ah, si Vicky bego. Kenan langsung memasuki mobilnya dengan aura menakutkan. Kenapa, Vic? Tanya Vanessa. Vicky hanya mengangkat baunya. Ada bisnis yang gak goal.
Ia pun kemudian memasuki mobil dan duduk di bangku kemudi. Vicky melihat Kenan dari kaca spion, dan Kenan pun membalas tatapan itu dengan tajam. Vicky menghela napasnya. Ia tahu bahwa sahabat sekaligus bosnya ini akan marah besar dan mencacinya. Kemudian Vicky mulai menyalakan mesin mobil itu, sedangkan Kenan sibuk memerintahkan kedua pengawal yang ada di sana untuk berkeliling bandara dan mencari istrinya sampai dapat. Jika tidak, kedua pengawal itu tahu apa yang akan Kenan lakukan pada mereka. Sementara di dalam minibus yang berjalan menuju Bandung, Hanin tersenyum riang. Ia sengaja tak mengaktifkan teleponnya sebelum sampai di Bandung, karena khawatir Kenan akan melacak keberadaannya dengan mudah. Sesampainya di Bandung, ia akan mengganti SIM card dengan yang baru dan membuang nomor telepon lamanya. Bye-bye Kenan, gumam Hanin dalam hati. Sebenarnya ia pun tak ingin melakukan hal ini, karena walau bagaimanapun statusnya kini adalah seorang istri. Namun ia tak bisa menjadi istri simpanan seperti yang Kenan lakukan terhadapnya. Ia ingin diakui sebagai istri sesungguhnya, karena semua wanita ingin seperti itu. Sejujurnya walau Kenan menyebalkan, tapi ia akan berusaha untuk menjadi istri yang baik jika pria itu tak memiliki tunangan. Hanin tak tahu bagaimana nasibnya nanti. Yang jelas saat ini, ia akan mengeksplor dirinya sendiri. Urusan cinta itu nomor kesekian. Yang penting ia ingin membahagiakan dirinya sendiri. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.